Minum es bisa menyebabkan radang tenggorokan? Mitos. Jadi peran tenaga medis dan pelayanan kesehatan itu sangat penting ya, khususnya edukasi mengenai cara pencegahannya, kemudian cara perawatan apa saja yang bisa kita berikan di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sehat, selamat datang di Pena Sehat, podcast edukasi dan narasi kesehatan. Bersama saya Nur Halifah, kita akan ngobrol santai tapi penuh informasi terkait kesehatan. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu tentang kenali faringitis akut, radang tenggorokan yang sering diabaikan. Sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, yaitu Dr. Ghazali sebagai dokter umum di RSUD Mangku Jaya Linggang. Halo dok, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Baik dok, terima kasih sudah meluangkan waktunya Sama-sama. untuk berbagi wawasan pada kesempatan kita kali ini. Kita mulai ya dok ya. Dok, Ya, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan faringitis akut itu? kalau berbicara tentang faringitis akut ya, pertama kita lihat dulu bahasanya dari faring. Faring itu adalah suatu organ yang ada terletak di belakang mulut dan di belakang telinga. Jadi dia nanti akan menghubungkan ke kerongkongan. Nah, kalau jadi faring itu adalah itis, itu kita bilang sebagai suatu peradangan. Jadi kalau faringitis yaitu peradangan pada eh, organ di belakang mulut atau di belakang hidung yang disebut sebagai tenggorokan bahasa lainnya. Jadi faringitis akut. Kenapa kapan kita katakan akut? Yaitu kalau berlangsungnya sekitar 7 sampai 10 hari atau kita rata-ratakan saja 2 minggu. Jadi faringitis akut adalah suatu peradangan pada tenggorokan yang kurang lebih 2 minggu, di bawah 2 minggu ya. Oh ya baik dok. Seberapa umum sih kasus faringitis akut ini ditemukan khususnya di RSUD Mangku Jaya Linggang? Kalau faringitis akut itu sebenarnya kompetensi untuk dokter umum itu adalah kompetensi 4A, artinya sampai ke tata laksana. Jadi biasanya kasus faringitis akut ini kalau ke RSUD jarang ya, tapi lebih banyak ke fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tapi ada saja 1-2 yang berobat, karena biasanya pasien-pasien malas ngantri kalau di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Seperti itu ya dok ya. Kemudian apa sih perbedaan faringitis akut dengan radang tenggorok biasa? Sebenarnya kalau kita bahasa medisnya ya faringitis akut. Kalau kita bahasa umumnya ya radang tenggorokan. Cuma memang lagi kita lihat penyebabnya. Karena kan penyebabnya faringitis akut itu banyak. Jadi tidak cuma sebatas virus, ada juga bakteri, ada jamur dan lain-lain seperti itu. Baik dok. Kalau untuk penyebab utamanya faringitis akut ini apa itu? Penyebab utama faringitis akut banyak ya, tapi umumnya biasanya kita virus yang paling banyak. Nah, yang kedua adalah bakteri, dan yang ketiga bisa saja dari jamur. Seperti itu. Kalau gaya hidup seperti merokok, kurang istirahat, atau konsumsi makanan pedas itu bagian dari penyebab. Itu berpengaruh. Kalau di faringitis akut dari gaya hidup berpengaruh sekali. Misalnya ketika kita makanan yang pedas atau yang itu kan bisa mengiritasi pada tenggorokan ya, jadi memperparah terjadinya penyakit. Juga asap-asap rokok juga bisa. Nanti kalau misalnya asap rokok ini berhubungan sama faringitis kronis, bisa seperti itu. Jadi memang gaya hidup berperan penting pada faringitis akut ini. Untuk gejala yang perlu kita waspadai. Gejala umum faringitis akut yang pertama pasti nyeri tenggorokan. Yang kedua adalah biasanya disertai dengan batuk pilek. Kapan kita perlu waspada? Kalau misalnya disertai demam yang tinggi yang tidak sembuh dengan konsumsi makanan yang bergizi, misalnya dengan minum air putih yang cukup. Terus yang kedua adalah kalau misalnya kita temukan ada pembesaran kelenjar getah bening. Pembesaran kelenjar getah bening di sekitar leher. Kalau kita pegang-pegang leher kita kok ada benjolan ya, tapi nyeri dengan menelan. Terus yang ketiga adalah ketika kalau misalnya kita meludahkan dahak kita pada saat faringitis, itu kita lihat ada darah atau kemudian ada bercak-bercak warna kekuningan seperti nanah, itu patut kita waspadai. Takutnya penyebabnya bukan hanya virus atau bakteri, ada penyebab yang lain.
Gitu ya dok ya. Kemudian kalau dari segi penanganan nih dok, bagaimana dokter melakukan pemeriksaan dan diagnosis untuk memastikan pasien itu mengalami faringitis akut atau penyakit tenggorokan lainnya? Jadi kalau kita sebagai dokter yang bekerja dimanapun, pastinya kita kalau untuk mendiagnosis suatu penyakit termasuk faringitis akut itu harus melakukan anamnesis atau dari wawancara kepada pasiennya atau dari orang tua pasien atau dari kerabat pasien kalau memang dia tidak bisa ngomong atau berbicara. Jadi dari anamnesis kita itu bisa menegakkan kurang lebih 80-90% untuk diagnosis utama. Nah, baru kita lakukan tahapan selanjutnya yaitu pemeriksaan fisik. Nah, pemeriksaan fisik umum sebenarnya dari kepala sampai kaki hati. Kalau yang penting pada saat fisik kita memeriksa tenggorokan. Apakah tenggorokannya memang ada peradangan atau misalnya kita mengarah kemana curiga kita mengarah ke penyebabnya virus atau mengarah ke penyebabnya bakteri, semua ada tanda dan klinikal khas yang kita periksa sebagai dokter. Kalau kita rasa pemeriksaan dari wawancara, anamnesis atau dari pemeriksaan fisik itu kurang, kita bisa lanjutkan ke pemeriksaan laboratorium untuk menginterpretasikan ini faringitis ini penyebabnya apa. Itu tadi yang disampaikan dari penjelasannya, kemudian penyebabnya dan gejala-gejalanya. Nah, kita masuk di sesi selanjutnya mengenai mitos atau fakta. Pertanyaan yang pertama, minum es bisa menyebabkan radang tenggorokan? Mitos atau fakta, dok? Mitos. Mitos ya. Tuh, jadi kalau minum es itu bukan menyebabkan radang tenggorokan. Kemudian yang kedua, faringitis pasti butuh antibiotik. Mitos atau fakta, dok? Mitos ya, karena tadi kan kita sudah jelaskan penyebab faringitis itu banyak. Jadi kalau penyebabnya bukan karena bakteri, ya ngapain kita ngasih antibiotik? Jadi mitos. Jadi kalau kena faringitis akut, jangan sembarangan minum antibiotik tanpa resep dari dokter. Kemudian yang ketiga, radang tenggorokan bisa menular lewat berbagai alat makan. Mitos atau fakta, dok? Fakta. Fakta ya, jadi jangan sembarangan berbagi alat makan sama kerabat atau teman yang mengalami faringitis akut. Seperti itu. Baik, itu tadi sesi mitos atau fakta. Mungkin ada beberapa pertanyaan lagi ya dok ya. Oh iya boleh. Masih semangat dok? Oh masih dong, tentunya untuk rumah sakit kita ya, untuk para audiens kita. Mantap. Yang pertama, bagaimana cara mencegah faringitis akut agar tidak sering kambuh, terutama pada anak-anak dan orang dewasa yang sibuk bekerja? Ya, yang pertama ya, yang pasti yang namanya peradangan apapun itu termasuk faringitis itu dipengaruhi oleh sistem imun tubuh. Jadi pada anak-anak maupun orang dewasa tentunya sistem imun ini penting sekali untuk dijaga. Jadi kalau misalnya sistem imun kita turun, ya kena faringitis, mudah sekali untuk kena. Jadi cara menjaganya bagaimana? Ya tadi makan makanan bergizi, terus yang kedua minum air secukupnya, yang ketiga olahraga jangan lupa, yang keempat apabila perlu boleh menggunakan vitamin-vitamin, dan kalau misalnya mau dari yang alami juga boleh dari buah-buahan dan sayur-sayuran ya sekali vitamin-vitamin. Untuk penggunaan masker dan etika batuk itu juga berpengaruh dalam mencegah? Oh, berpengaruh sekali. Jadi faringitis ini kan penularannya banyak sekali ya. Salah satunya melalui udara. Jadi kalau misalnya apabila pasien yang sakit dia tidak menggunakan etika batuk yang benar, seperti tidak menggunakan masker atau ketika batuk tidak menutup hidung dan juga mulutnya menggunakan siku dengan ada cara-caranya sendiri ya, yang mungkin kita bahas di sesi selanjutnya. Itu sangat berperan penting untuk penularan dari faringitis ini antara satu orang ke orang lain. Baik, terakhir dok, bagaimana peran tenaga medis dan fasilitas kesehatan dalam memberikan edukasi dan pelayanan terkait penyakit ini? Ya, jadi peran tenaga medis dan pelayanan kesehatan itu sangat penting ya, khususnya edukasi mengenai cara pencegahannya, kemudian cara perawatan apa saja yang bisa kita berikan di rumah, terus yang terakhir adalah bagaimana agar tidak menular satu dengan yang lainnya. Khususnya biasanya pada orang tua
yang memang anaknya faringitis. Jadi kita berikan edukasi bagaimana perawatannya di rumah, terus apa saja yang harus dilakukan atau dihindarkan, terutama nih untuk bapak-bapak yang perokok. Nah, jadi kalau misalnya anaknya kena faringitis, baru bapaknya merokok di rumah, itu salah satu yang memperburuk keadaan dan kondisi faringitis pada anak. Seperti itu. Baik, itu yang sudah disampaikan oleh Dr. Ghazali terkait faringitis akut. Baik, kita sudah di akhir acara. Saya ucapkan terima kasih untuk narasumber kita pada pagi hari ini. Dr. Ghazali telah berbagi pengetahuan untuk kita hari ini. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya.